Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi Suryajaya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan serba-serbinya. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel saya, nama saya adalah Rudi Suryajaya. Dan saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu dan saya mengajar di kelas saya di Shaka Brazilian Jiu-Jitsu Academy di kota Surabaya. Jadi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel ini, Anda bisa klik like dan subscribe di bawah, karena banyak sekali informasi-informasi yang saya berikan dan saya bagikan mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan serba-serbinya. Oke, dan hari ini saya akan menindaklanjuti sebuah pertanyaan dari ada yang ditanyakan oleh murid saya dan juga ditanyakan oleh seorang di email, bahwa kalau saya mau latihan Brazilian Jiu-Jitsu sebaiknya saya tuh makan atau tidak makan sebaiknya. Nah, ini pertanyaan umum ditanyakan oleh banyak orang. Jadi jawaban saya, kalau kita melihat dari kebutuhan saat kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, dan itu satu aktivitas fisik yang membutuhkan banyak tenaga, menurut saya dan disarankan juga oleh banyak orang adalah sebelum latihan sebaiknya Anda mengkonsumsi sesuatu. Jadi Anda mempunyai makanan yang cukup untuk menjadi energi Anda saat Anda berlatih. Nah, tapi patokannya gimana patokannya? Kalau dari saya, gampangannya seperti ini. Kalau latihan itu kira-kira misalkan latihan itu mulai jam 6 sore, jam 6 malam. Usahakan paling enggak, kalau Anda mau makan sesuatu yang agak berat, Anda makan itu 2 jam, paling enggak 2 atau mungkin 3 jam sebelum Anda latihan. Jadi let's say Anda jam 6 malam latihan, Anda usahakan antara 3 jam atau 2 jam sebelumnya Anda makan makanan yang agak padat. Jadi misalkan Anda mau makan nasi, ya Anda makan itu sekitar jam 3 atau sekitar jam 4 sore. Jadi 2 jam atau 3 jam sebelum. Dan Anda makan sesuatu yang pabih, mengenyangkan tubuh. Kenapa harus cukup lama? Karena itu memberi waktu untuk badan kita untuk bisa memproses makanan itu, mencerna, supaya tidak sedang padat di dalam pencernaan kita saat kita sedang berlatih. Ya, itu menyebabkan seorang kadang-kadang habis latihan sebentar kok mual, kemudian muntah dan sebagainya, karena makanan itu masih dicerna di dalam organ pencernaan kita, belum cukup waktu untuk dicerna. Jadi kalau waktu Anda cuma mepet, nah let's say Anda cuma punya waktu mepet, Anda mungkin pulang dari kantor jam 5, Anda punya waktu 1 jam sebelum Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu, Anda mengambil makanan yang lebih ringan. Contohnya apa? Misalkan Anda makan roti atau Anda makan buah. Kalau saran saya, buah itu enak sekali karena buah itu mudah dicerna oleh tubuh, dan kandungan dari buah itu banyak kandungan karbohidratnya, gampang dicerna. Misalkan apa? Apel atau pisang. Kalau saran saya lebih bagus lagi, pisang itu enak dibawa kemana-mana, gampang, Anda beli di mana-mana juga gampang, dan itu kandungan karbohidratnya menurut saya cukup untuk bahan bakar kita saat kita berlatih. Ya, jadi Anda lihat berapa lama jedanya Anda harus bisa makan sebelum Anda latihan. Jangan datang latihan dengan perut yang kosong. Misalkan Anda makan siang jam 1, kemudian Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu jam 6 sore, itu jeda waktunya sekitar 5 jam lebih. Anda bisa jadi Anda kehabisan energi. Jadi banyak makanan yang Anda makan itu sudah tercerna dengan tubuh, tercerna dan sebagainya. Saat Anda sedang mau latihan, perut Anda itu sudah kosong. Kadar gula dalam tubuh Anda itu rendah sekali. Jadi badan Anda akan terasa gampang lemas, kok tidak bertenaga dan sebagainya. Oke, jadi Anda atur jam makan Anda. Usahakan Anda makan 2 atau 3 jam sebelum latihan Anda sudah makan sesuatu. Oke, kalau Anda memang kepepet cuma 1 jam waktunya sebelum Anda latihan, makan yang ringan aja, buah atau makan roti yang cukup mengenyangkan sedikit tapi tidak terlalu kenyang di badan, supaya Anda latihan tidak terjadi gangguan pencernaan nantinya waktu Anda latihan, muntah lah dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita hindari saat berlatih. Oke, kemudian juga hati-hati dengan makanan-makanan yang manis. Kadang-kadang ada yang karena dengar katanya orang kalau mau olahraga itu makan makanan yang manis-manis.
Nah, kalau makanan yang dimakan tuh yang terlalu manis-manis, dan dalam artian manis dalam artian makanan yang berkandungan gula tinggi dan gampang sekali diserap oleh tubuh. Contohnya apa? Minuman-minuman manis. Ya, kadang-kadang ada yang mau latihan minum minuman manis 1 botol. Apa? Minum soda mungkin, atau soda gawat banget ya kan. Atau mungkin minum-minuman yang jus buah. Wah, menyegarkan kelihatannya. Tetapi kalau minuman-minuman yang kandungan gulanya tinggi itu Anda minum langsung sebelum Anda latihan, ada satu teori yang namanya insulin spike. Jadi waktu tubuh ini menerima kandungan gula yang tinggi kandungan gulanya, tubuh ini akan mengeluarkan yang namanya hormon insulin. Hormon insulin ini hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk menyerap gula yang kita makan tadi. Tetapi saat kandungan gula itu naiknya terlalu drastis karena makanannya terlalu manis, kandungan gulanya terlalu tinggi, diimbangi dengan insulin yang tinggi juga, akhirnya gula ini akan cepat sekali habis. Nah, ini terutama karena makanan-makanan manis yang dalam bentuk gula, jadi yang kandungannya gula banget, misalkan minuman manis dan sebagainya, minuman yang kandungan gulanya tinggi. Ya. Lalu ada yang tanya, loh kalau buah itu kan juga kandungan gulanya tinggi. Betul, tetapi kandungan gula di buah itu bukan kandungan gula buatan atau gula-gula yang dari gula biasa, ya kan? Karena kandungannya dalam buah itu adalah gula fruktosa yang memerlukan waktu untuk dicerna oleh tubuh, jadi tidak cepat habis. Oke, jadi tidak terjadi yang namanya insulin spike tadi. Oke, gampangannya gimana sih? Anda pernah nggak waktu makan siang, jam makan siang biasanya yang sering kan, wah lapar, Anda makan kenyang-kenyangin, nasinya banyak, minumnya teh manis, atau mungkin minumnya jus manis, atau itu Anda kelebihan gula. Dan efek sampingnya biasanya setelah makan, bukannya Anda itu seger, tapi setelah makan apa? Badan Anda justru terasa lemes, ngantuk. Ya kan? Nah, itu kenapa? Karena badan mengcounter gula yang terlalu tinggi tadi, di-counter dengan insulin yang tinggi juga, akhirnya dalam tempo sekejap habis. Nah, itu yang masalah. Kalau Anda bawa minuman manis di dalam kelas, boleh nggak? Boleh. Saya pun terkadang melakukannya. Kadang-kadang saya mencampur air dengan madu. Yang saya suka pakai madu, bukan gula, madu. Tetapi saya minumnya tidak pernah sekaligus 1 botol saya habiskan langsung. No, saya minumnya sedikit. 15 menit pertama minum sedikit. Setelah pemanasan minum sedikit. Setelah sesi drilling minum lagi sedikit. Saat sparring minum lagi sedikit, dan sebagainya, seterusnya. Jadi tidak pernah sekaligus minum dalam jumlah yang banyak. Tetapi dalam tempo waktu jam latihan mungkin 1 jam atau 2 jam kita latihan itu, badan punya cadangan gula untuk dipakai sebagai energi saat kita latihan. Ya, itu cara mengatur kalau menurut saya saat kita sebelum latihan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah saat selesai kita latihan. Nah, banyak orang yang meremehkan fase post workout. Jadi setelah selesai berlatih, oke lah, selesai latihan jam 8 malam misalkan. Perjalanan Anda pulang ke rumah itu masih 1 jam misalkan. Anda baru sampai rumah tuh jam 9 malam. Baru Anda mandi, baru Anda siap-siap, dan baru Anda makan. Secara teoritis itu Anda kurang bijaksana. Kenapa? Tubuh setelah Anda pakai latihan 1 jam 2 jam tadi itu sebetulnya membutuhkan pemulihan gizi, pemulihan nutrisi di dalam tubuh untuk memperbaiki organ-organ tubuh yang rusak, yang terpakai saat kita berlatih tadi. Nah, ini seringkali diremehkan, tetapi saya kasih info sedikit, sebaiknya apa yang dikonsumsi setelah berlatih. 2 pilihannya. Yang pertama adalah protein, karena protein ini adalah kandungan gizi yang diperlukan tubuh untuk memperbaiki otot, memperbaiki jaringan tubuh yang mengalami kerusakan saat kita berlatih.
protein. Apa bentuknya? Pilih protein yang gampang diserap oleh tubuh. Contohnya apa? Misalkan kalau Anda punya susu protein itu bagus, atau susu tapi bukan yang kasein ya, susu yang whey misalkan, atau telur itu juga bagus sekali dimakan, atau ayam juga boleh dan sebagainya, ya kan. Intinya Anda butuh protein untuk setelah selesai latihan. Kemudian yang kedua apa? Anda juga membutuhkan yang namanya karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini baiknya bagaimana? Sebaiknya Anda pilih karbohidrat yang kali ini karbohidrat yang gampang diserap. Jadi kalau misalkan saat selesai latihan Anda minum minuman yang manis dalam jumlah yang tidak berlebihan, itu bagus sekali dikombinasikan dengan protein tadi yang Anda juga siapkan untuk Anda konsumsi setelah selesai latihan. Jadi nggak nunggu selesai latihan jam 8 Anda pulang rumah, nanti setelah Anda mandi-mandi setengah 10 baru mulai makan, itu terlalu lama. Alangkah baiknya selesai latihan Anda membawa entah itu telur rebus, itu susu whey, atau mungkin susu coklat, ya kan, yang ada kandungan protein plus kandungan karbohidrat. Kalau saya pribadi apa yang saya pakai? Biasanya saya pakai adalah kalau saya konsumsi whey protein plus setelah selesai latihan saya tambahkan gula 1 sendok makan, atau itu 15 gram. 1 sendok makan saya 15 gram, tidak berlebihan tapi cukup untuk menggantikan kalori yang tadi saya pakai saat saya berlatih. Baru setelah saya mandi, setelah saya ganti-ganti dan sebagainya, baru saya sambung dengan makanan yang lebih padat. Oke, itu saran-saran saya guys. Jadi biasakan sebelum latihan Anda makan. Kalau punya waktu makan padat, kalau tidak punya waktu makanannya lebih gampang dicerna oleh tubuh. Tetapi juga jangan minuman manis saja yang kandungan gizinya kosong. Oke, dan setelah latihan pastikan Anda mengkonsumsi makanan kecil dulu post workout. Oke, entah yang mengandung apa, mengandung protein dan juga mengandung simple karbohidrat yang gampang dicerna oleh tubuh. Ya, itu semoga membantu Anda yang sebelum latihan bingung mau makan atau enggak, yang kalau makan takut mual, kalau enggak makan takut lemes, atau yang setelah selesai latihan Anda enggak segera mengkonsumsi sesuatu untuk menggantikan kalori dan energi yang dipakai oleh tubuh. Ya, itu jawaban dari saya. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Us.